Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kamil dengan nomor NIM 1830404072 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari PT Citylink Indonesia. PT Citylink Indonesia merupakan sebuah upaya ekspansi oleh PT Garuda Indonesia agar bisa bersaing secara lebih agresif dalam penerbangan di segmen budget traveler. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Natakusumah nomor 1 tanggal 6 Januari 2009, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan pengesahan dari Menhukam nomor AHU 14555 AH 0101 tahun 2009, tanggal 22 April 2009. Dengan pengesahan tersebut, kepemilikan saham Citylink Indonesia saat didirikan adalah 67% milik PT Garuda Indonesia dan 33% milik PT Aero Wisata. Sebelumnya, penerbangan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia ini dikelola oleh SBU Citylink Indonesia yang beroperasi dengan AOC dari Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan Garuda Indonesia sejak Mei 2011. Selanjutnya, sesuai dengan Akta nomor 23 tanggal 13 Januari 2012 mengenai perubahan setoran permodalan dan Akta nomor 91 tanggal 10 Agustus 2012 mengenai penyertaan tambahan modal berupa pesawat terbang, maka kepemilikan saham Citylink adalah 94,3% milik Garuda Indonesia dan 5,7% milik Aero Wisata. Dengan dimilikinya izin usaha penerbangan CUAU NB 027 pada tanggal 27 Januari 2012 dan sertifikat penerbangan AOC 121046 pada tanggal 22 Juni 2012. Citylink mulai beroperasi secara independen tanggal 30 Juli 2012 dengan IATA Flight Code KIJ, ICAO Designation CTV, dan call sign Super Green. Hingga saat ini, Citylink Indonesia telah menjadi maskapai LCC yang berkembang dengan pesat di Indonesia. Sejak pesawat A320 hadir sebagai salah satu armada yang dimiliki perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Strategis PT Citylink Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat dibandingkan tahun 2018, di mana tahun 2018 menunjukkan penurunan volume perdagangan dari 3,7 juta ton pada tahun 2018 menjadi 2,5 juta ton pada tahun 2019. Nilai tukar rupiah tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai tukar rupiah berada pada kisaran IDR 14.277. Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum kuat yang diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi global. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Harga aftur per liter dengan harga USD 70,0 per liter turun 1,7% dari USD 71,2 per liter dari tahun 2018. Kinerja operasional dan pemasaran penerbangan berjadwal 2019. Jumlah armada pesawat pada 31 Desember 2019 meningkat sebesar 15,3% atau menjadi 68 pesawat. Selama tahun 2019, Citylink menambah 11 unit pesawat, yaitu 7 unit ATR-2600, 2 unit Airbus A320, 1 unit Airbus A330 dengan operating less, 1 unit Airbus A320 dengan proses redelivery, 1 unit B737 freighter dari B737-500. Di awal tahun 2019, perusahaan optimis dengan pertumbuhan industri ini, sehingga perusahaan mengantisipasi pertumbuhan dengan merencanakan pertambahan pesawat. Selama tahun 2019, rute-rute baru 2019 yang dibuka adalah 6 rute jalur internasional, 13 rute jalur domestik. Mencermati kinerja profitabilitas per rute,
strategi dan ketersediaan slot bandara, perusahaan melakukan reroute dan menyesuaikan jumlah frekuensi pada sejumlah rute. Mencermati harga tiket penumpang di market yang tertekan pada masa low season, perusahaan menetapkan passenger yield rata-rata 2019 sebesar USD 7,7. Kinerja 2019, penumpang yang diangkut mencapai 12,22 juta orang, menurun 17,6% dibanding periode yang sama tahun 2018, pencapaian 78,1% dari anggarannya. Baiklah, saya Mira Hendrawati dari Kelompok 8 akan menjelaskan strategi pemasaran. Selama tahun 2019, Citylink melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Di pasar domestik, ekspansi Citylink dilakukan karena datangnya tipe pesawat baru yaitu pesawat baling-baling turbo populer ATR 27-600. Rute-rute yang buka adalah rute-rute pendek di kota kecil yang memiliki airport cocok dengan tipe pesawat ini, seperti Aik Godang, Gunung Situli, Pinang Suri, Lok Semawe, dan lainnya. Di pasar domestik, selama tahun 2019 terdapat beberapa peristiwa penting untuk dikomunikasikan, seperti perpindahan terminal Citylink di Bandara Soekarno-Hatta dari Terminal 1C ke Terminal 2D, pembukaan bandara-bandara baru tersebut, Kertajati di Jawa Barat dan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang selalu dikomunikasikan melalui channel-channel Citylink, baik email dan media sosial maupun media massa. Selama tahun 2019, Citylink sangat aktif di media sosial, dengan selalu aktif berkomunikasi di semua channel media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar komunikasi dapat mudah tersampaikan dan cepat. Channel YouTube pun kembali diaktifkan agar Citylink semakin dekat dan relevan dengan target marketnya. Di samping itu, Citylink aktif juga di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan konten-konten yang menarik dan memperbanyak konten video untuk menarik lebih banyak trafik. Selain informasi terkait rute, di tahun 2019 Citylink banyak melakukan inovasi-inovasi untuk pelanggan agar lebih nyaman dan seru terbang dengan Citylink. Dining experiences setiap hari asik dan new boarding pass adalah produk-produk andalan yang diluncurkan oleh Citylink untuk semakin eksis di target market yang dituju. Komunikasi pun dibuat sangat menarik dengan berbagai macam variasi, mulai dari event launching hingga aktivasi di pesawat dengan mengajak partner. Yang membanggakan di tahun 2019 adalah Inflink Magazine Citylink Linkage Magazine mendapatkan penghargaan untuk kategori ASEAN Best Tourist Photo 2019 bersama dengan program Citylink International Festival. Untuk kategori ASEAN Best Airline program pada ajang Asianta Award pada awal tahun 2020 di Brunei Darussalam. Ini merupakan buah dari proses revamp Inflink Magazine Citylink untuk menjadi lebih baik lagi dengan menampilkan konten dan visual yang baik.